Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini adalah hari Sumpah Pemuda ya. Kali ini aku mau membacakan sebuah kisah atau mungkin biografi seorang sahabat. Beliau adalah seorang pemuda. Namanya Usamah bin Zaid. Oke. Beliau ini adalah seorang panglima perang termuda di zaman Rasulullah. Mungkin teman-teman pernah mendengar nama beliau ini ya. Nah, sekarang saya akan coba membacakan biografinya atau ceritanya. Oke. Usamah bin Zaid merupakan panglima perang yang mendapatkan julukan terhormat Hibbu Rasulillah, yang berarti orang yang dicintai Rasulullah. Semasa hidup, ia banyak mendapat perlakuan istimewa dari Rasulullah. Mulai dari mendapat pembelaan sampai dipercaya untuk menjadi pemimpin pasukan Islam di usia masih sangat muda. Masya Allah. Usamah bin Zaid pun dapat membuktikan kehebatannya, di mana ia dan pasukannya menjadi kekuatan muslim pertama yang berhasil menyerang wilayah Bizantium. Penaklukannya itu juga membuka jalan bagi peperangan, bagi penyerangan muslim selanjutnya atas Levan dan Mesir. Masya Allah. Adapun untuk asal-usulnya nih, Usamah bin Zaid atau yang bernama lengkap Usamah bin Zaid bin Harithah bin Syurahbil bin Ka'ab bin Abdul Uzza bin Yazid bin Umrul Qais, yang lahir di Mekah pada tahun 612. Ia adalah putra dari Zaid bin Harithah, pelayan yang sempat diangkat anak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari garis keturunan, ia juga masih berkeluarga dengan Bani Kalb. Ibunya yang bernama Ummu Aiman adalah budak peninggalan ayah Nabi Muhammad, yang juga merawat dan mengasuh Nabi sejak kecil. Kendati demikian, Nabi sangat menyayangi Usamah dan kedua orang tuanya. Lahir di lingkungan keluarga Nabi, Usamah menjadi salah satu orang pertama yang masuk Islam. Sewaktu masih berusia 18 tahun, Usamah bin Zaid telah diangkat oleh Rasulullah untuk menjadi panglima perang. Masya Allah. Ada sebuah kisah yang menarik saat perang Uhud, teman-teman. Usamah bin Zaid ini ditolak. Beliau ceritanya ingin ikut gabung gitu ya, Masya Allah. Cuma Rasulullah menolaknya karena ya betul, usia beliau yang masih muda. Jadi begini, kita tahu bahwa perang Uhud adalah pertempuran antara kaum muslim dan kaum Quraisy ya. Nah, saat itu dalam pertempuran ini kita tahu bahwa kaum muslim mengirim tentara Islam sebanyak 700 orang ya. Tentara kaum Quraisy sebanyak 3.000 orang. Jauh banget ya. Masya Allah. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah, sedangkan tentara Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Usut punya usut nih. Perang ini disebut perang Uhud, teman-teman, karena terjadi di dekat Bukit Uhud ya. Nah, ketika pertempuran berlangsung, Usamah bersama beberapa pemuda menghadap Nabi Muhammad. Untuk apa ya? Untuk meminta izin ikut berjihad. Nah, Rasulullah pun mengizinkan para pemuda yang dianggap sudah memenuhi kriteria untuk berjihad fisabilillah. Sayangnya, di antara golongan para pemuda yang bersamanya, Usamah ditolak. Karena saat itu usianya masih sangat kecil untuk mengikuti peperangan. Masya Allah ya, masih kecil tapi semangat ikut berperangnya luar biasa ya. Wah, itu luar biasa sekali orang tuanya. Ya, betul. Kemudian ada lagi kisah yang lain, bertempur dalam perang Khandaq. Nah,
Ditolak dalam perang Uhud, Usama masih terus mencoba dengan memohon izin mengikuti pertempuran. Nah, selanjutnya ini adalah perang Khandaq ya. Habis Uhud ditolak nih ya, aku mau coba lagi. Gitu ya pemikirannya. Coba ikutan lagi di perang Khandaq. Nah, perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi begitu ya. Itu tuh aksi pengepungan Madinah yang dipelopori oleh pasukan gabungan antara kaum Quraisy Mekah dan Yahudi Bani Nadir. Nah, sekali lagi Usama masih meminta izin untuk mengikuti perang tersebut. Nah, pada akhirnya alhamdulillah Rasulullah pun memberikan izin. Selain itu, Usama juga bertempur bersama Rasulullah dalam perang Hunain. Nah, jadi alhamdulillah ya di perang Khandaq mah lulus seleksi. Karena mungkin dari usianya pun sudah cukup memenuhi kriteria gitu. Saya tahu ya kriterianya berapa usianya. Kita perlu mencari tahu lagi ya teman-teman. Oke. Kemudian pemimpin Muslim melawan Romawi. Nah, ini ada kisah lain teman-teman. Saat pemimpin Muslim melawan Romawi. Nah, sebelum wafat, Nabi Muhammad menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima perang yang akan menyerang wilayah Kekaisaran Bizantium di Balqa. Akan tetapi, sebagian besar dari kaum Ansor meminta kepada Umar bin Khattab untuk mengusulkan kepada Rasulullah jika sebaiknya yang memimpin adalah seseorang yang lebih tua dan berpengalaman dibanding Usama. Wah, subhanallah ya. Jadi pada protes ya. Nah, tadi kan meminta Umar ya untuk bicara ke Rasul. Akhirnya Umar bin Khattab pun menyampaikan usulan itu kepada Rasul. Begitu mendengar usulan tersebut, subhanallah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Nabi sudah mempercayakan Usamah bin Zaid untuk memimpin pasukan Islam mengusir Romawi dan tidak akan membatalkannya. Jadi usulan itu tidak diterima ya. Usamah bin Zaid pun dapat membuktikan kehebatannya, di mana ia dan pasukannya menjadi kekuatan Muslim pertama yang berhasil menyerang wilayah Bizantium. Penaklukannya itu juga membuka jalan bagi penyerangan Muslim selanjutnya atas Levan dan Mesir. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Anak muda tuh perannya luar biasa. Ada lagi cerita yang lain, keistimewaan Usamah bin Zaid. Nah, apa sih istimewanya beliau ini? Ini keutamaan-keutamaan berdasarkan dari kisah tadi ya teman-teman. Jadi keistimewaan beliau ini mendapat pembelaan dari Rasulullah ketika para sahabat mempertanyakan kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, mendapat perlakuan istimewa sewaktu kecil. Ketiga, Umar bin Khattab menghormati. Masya Allah. Dari kecil emang udah dididik gitu ya sama Rasulullah, disayangi, Masya Allah. Karena beliau ini anak dari anak angkat Rasulullah ya, Zaid bin Harithah. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan Allah meridhoi perjuangan Usamah bin Zaid. Dan kita mudah-mudahan para anak muda nih, mudah-mudahan bisa belajar, bisa meneladani semangat atau gairah juang dari sosok sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.